saya ini termasuk penggemar Chris Froome. Kita termasuk pernah ketemu dia beberapa kali di apa? Saya mirip sama Chris Froome. Mirip apanya? Mirip tingginya. Tingginya aja. Teman-teman, setelah beberapa minggu heboh dengan event Promocom, kita kembali ke episode normal kemeja. Tapi episode ini saya tidak bersama dengan Omre, karena Omre sedang nggak tahu ngapain, keluar kota. Nggak tahu apa, cari jodoh atau apa. Wah, no comment. No comment. Jadi biasanya kalau ada guru penghibur, sekarang kita ganti dengan guru BP yang kejam. Jadi di sebelah saya Om John Bumiharjo. Kebetulan tema hari ini juga agak pas, karena nanti kita akan banyak bahas tentang dalam seminggu terakhir ini ada banyak hal-hal baru di dunia sepeda. Ada event Unbound Gravel, dan itu berarti ada banyak barang dan ilmu baru dari dunia gravel dan event jarak jauh. Kemudian kita akan bahas nanti ada banyak sepeda baru, road bike yang akan tampil di Tour de France dan sekarang ini sudah dipakai oleh pembalap-pembalap World Tour. Jadi kita bahas juga termasuk nanti konsekuensinya teman-teman yang belanja sepeda nanti milih yang mana, kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kebetulan ini ada Om John di sini. Jadi sebelumnya tapi saya ingin mengingatkan teman-teman juga bahwa event main sepeda sendiri setelah Promocom itu kan, Antangin Promocom X itu adalah seri pertama dari trilogi Jawa Timur. Seri keduanya nanti tanggal 14 Juli di Kediri Dolocom. Dan pendaftarannya sekarang sudah bisa dilakukan lagi di Main Sepeda App. Bisa bundling langsung dengan yang Ijen, yang seri terakhir bulan September, itu lebih murah. Atau kalau ingin Kediri dulu ya silakan daftar Kediri dulu. Dan untuk teman-teman khususnya dari Jakarta atau dari luar pulau yang mungkin bingung bagaimana caranya ke Kediri makin lebih gampang, sekarang itu lebih gampang ya Om John, karena sekarang kalau misalnya mendarat di Surabaya hanya perlu 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah naik mobil dari Surabaya ke Kediri. Jadi gampang, dari Surabaya bisa pesawatnya. Atau sekarang sudah ada Bandara Doho di Kediri, sudah diresmikan. Penerbangannya belum tiap hari, khususnya dari Jakarta, tapi sudah ada. Jadi teman-teman bisa ngecek ke penerbangan, ke jadwal penerbangan, kalau misalnya pengen stay lebih lama di Kediri atau pengen datang lebih cepat, atau misalnya ternyata jadwalnya pas, bisa dicek penerbangannya yang ke Bandara Doho Kediri. Karena sekarang Kediri sudah punya bandara, dan itu nanti bukan hanya memudahkan yang mau ke Kediri, tapi juga nanti kalau kita akhir tahun bikin event lagi yang Journey to Trenggalek, teman-teman nanti dari Trenggalek ke Bandara Doho itu hanya 45 menit. Jadi semakin banyak bandara, semakin banyak akses jalan, nanti kan jalan tolnya juga akan dibangun-bangun terus, itu memudahkan banyak event khususnya di Jawa Timur. Dan di daerah-daerah lain saya tahu juga sama, makin banyak infrastruktur yang membantu menunjang event-event pariwisata seperti sepeda. Jadi itu yang Kediri. Dan weekend ini, kebetulan beberapa minggu terakhir, setelah promo nih khususnya, Om John ini juga sibuk jadi pelatih. Pelatihnya teman-teman dari kepolisian. Tidak resmi. Pelatih tidak resmi. Karena kita weekend ini tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni ada Tour de Panderman, yang rutenya dari Surabaya, startnya di Polda Jatim, sama seperti Promocom, tapi finishnya nanti di Kota Batu. Di Kota Batu, Malang, ya. Kota Batu, di atasnya Malang. Ya. Kota Batu, bukan Batu. Bukan Batu ya, Kotanya namanya Batu. Ya. Ya. Jadi banyak yang bilang, karena nyebutnya kan Batu Malang, karena Batu sama Malang beda kota gitu. Ya. Malang itu ada kota, ada kabupaten. Orang Jawa bilang Batu. Batu. Jadi finishnya di Batu, itu hari Sabtu ini. Jadi kita senang makin banyak event menarik khususnya di Jawa Timur sih kalau buat saya. Nah Om John mungkin ada yang mau disampaikan nanti soal Tour Panderman ini, mungkin buat teman-teman mungkin yang mau ikut atau apa, ada pesan-pesannya atau apa? Ya nanti kan pesertanya sangat banyak ya. Ini nanti ya mudah-mudahan nanti pesertanya bisa saling menjaga. Ini kan acaranya Kapolda yang pertama di Jawa Timur. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi cycling di Jawa Timur ini lebih baik lagi. Dan kita beruntung ya Om John, karena
Pak Kapolda ini Pak Imam ini penghobi sepeda. Penghobi sepeda sekali. Beliau, ya. Udah, jadi event-event sepeda di Jawa Timur kayaknya akan makin berkembang banyak ini selama beliau di sini. Jadi kita dukung lah yang Kita dukung. kalau ada yang suka hobi sepeda karena ini main sepeda, jadi kita ingin itu lebih baik lagi. Jadi itu Tur Panderman tanggal 8 Juni besok. Berapa pesertanya Om? Kalau nggak salah sekitar 1.750-an. Rame. Serem. Ya kebetulan Om John dan saya juga kebagian jadi road captain lagi di Iya. situ. Dan teman-teman ASOS. Jadi yang moga-moga nanti rame juga eventnya, sukses, lancar. Terima kasih Pak Kapolda dan teman-teman polisian di Jawa Timur. Nah, sebelum kita bahas ke Unbound, saya ingin nyampaikan juga karena kebetulan saya baru nyadar kalau follower Strava saya ternyata lebih dari 8.000. Wah, Jadi saya kalau posting apa gitu langsung tanya gitu, walaupun saya nggak ada fotonya gitu, tanya, Mas tolong direview. Oh, karena saya pakai bike komputer baru. Saya baru tahu kalau di Strava itu ternyata kita pakai bike komputer apa itu muncul. Bukan hanya mereknya, tapi jenisnya apa. tipenya apa muncul semua. Nah itu banyak yang shock ketika saya pakai IGP Sport waktu pertama, dan yang baru-baru ini saya baru pakai 2 kali, langsung ada ditunggu reviewnya. Oh iya sih, saya nyoba IGP Sport yang baru, yang seri 800 ini. Jadi teman-teman, ini ceritanya awalnya begini. Dari dulu saya selalu punya backup bike komputer. Kamu selalu punya backup enggak? Punya saya. Selalu punya backup kan? Punya backup. Nah, ya kejadiannya adalah backup saya ini KO, karena sudah ini backup saya biasanya model lama. Jadi kalau beli model baru, model lamanya jadi backup. Jadi backup. Nah, backupnya ini KO, baterainya itu sudah nggak bisa diharapkan gitu. Biasanya saya pakai backup itu kalau yang goes pendek-pendek, kalau yang jauh-jauh yang butuh fitur lengkap dan baterai sehat itu saya pakai yang baru. Kalau rute pendek-pendek saya biasanya pakai yang backup. Nah, backup saya itu sudah nggak bisa diselamatkan. Mau beli lagi, harganya malas lihatnya. Tambah mahal. Tambah mahal. Yang bukan yang paling gede, yang paling utama aja saya mau jadiin backup aja harganya 8 juta gitu. Ya mikir aja sih Om gitu, maksudnya mungkin ini waktunya nyoba-nyoba yang lain. Iseng, saya nyoba waktu itu yang BSC 300 ini yang kecil, dan ternyata ya fine-fine aja gitu. Maksudnya ya Puas berarti. puas cukup gitu. Tapi ini kan fiturnya memang lebih sederhana. Ini sudah warna, sudah navigasinya udah lengkap, dan untuk rute hari-hari masih aman itu. Masih sangat lebih dari mumpuni buat teman-teman. Terus kemudian IGP Sport minta saya nyoba yang ini 630S. Om John juga, dikasih coba, dipakai waktu ke Trenggalek. yang Juni itu Trenggalek Desember tahun lalu. Tes rute EJJ 600 kalau nggak salah. Oh, tes rute pakai ini. Pakai ini. Dan ini makin lengkap lagi fiturnya. Sudah mendekati yang brand yang utama itu. Walaupun belum touchscreen gitu. Dan ini yang paling banyak saya pakai sekarang yang 630S ini, dan yang saya pengalaman waktu event kan kamu ikut yang 1500. Iya. Saya ikut yang 675. Ratingnya sih baterainya itu 45 jam plus. Tapi saya waktu itu 51 jam sampai finish tuh nggak pernah ngecas. Karena kan kalau waktu istirahat tidur kan dia safe mode kan. Iya. Dia mati sendiri kan. Waktu kita gerak baru dia nyala lagi. Jadi walaupun ratingnya 45, tapi waktu itu 51 jam saya nggak ngecas. Waktu itu waktu finish sisa 14%. Tapi ada fitur kan satelitnya itu ada satelit Beidou yang saya suka karena gradiennya bacanya cepet banget itu. Akurat sekali. Cepet banget, sekali, instan banget. Instan. Dan itu ada kalau pilihannya itu kan mau full fitur satelit yang bisa pindah-pindah terus nyari yang paling tajam, atau cari yang balance, yang dia cari yang stabil. Karena kalau yang balance itu baterainya lebih irit. Jadi saya pakai yang setelan balance namanya waktu itu. Jadi dan itu baterainya jadi irit banget. Dan saya sih suka yang tombol karena kalau yang touchscreen itu kadang kalau keringet netes pindah, apalagi kalau hujan. Kalau kena hujan. Itu agak repot, walaupun bisa dimatikan touchscreen-nya tapi tetap bisa masalah. Kalau airnya kenceng tetap masalah. Jadi saya sukanya itu, dan harganya kan jauh lebih terjangkau gitu. Maksudnya yang 630S ini kalau nggak salah sedikit di atas 3 juta, dan itu sudah dapat komputer mount yang kayak Barfly itu, terus sudah dapat tempered glass. Jadi kalau kebentur terlindung, dan kalau mau beli karetnya ini juga murah, cuma 125.000 atau apa. Murah banget. Nah,
Kemudian kan saya nggak tahu kenapa ini kayaknya juga seluruh dunia juga mulai populer karena saya lihat banyak reviewer luar negeri juga mulai pakai ini. Nah terus muncul yang gambarnya Chris Froome ini gitu, yang IGS 800, udah touchscreen gitu. Ternyata ini teman-teman IGS juga minta saya ngetes nih Om John, kebetulan baru satu ini. Ini saya tanya harganya berapa juga belum tahu karena belum dirilis. Jadi terima kasih ini dapat kesempatan dan saya ini termasuk penggemar Chris Froome. Kita termasuk pernah ketemu dia beberapa kali di apa? Saya mirip Om sama Chris Froome. Mirip apanya? Mirip tingginya. Tingginya aja. Iya, Om John ini enak. Kalau dia mau beli sepedanya bekasnya Chris Froome itu nggak usah ngubah apa-apa. Betul. Persis sama. Persis sama settingan dia. Ya. Cuman Froome termasuk yang di Team Sky dulu nggak mau ngejual ya. Iya. Nggak mau ngejual bekasnya. Kalau pembalap lain mau dijual. Tapi Chris Froome nggak mau jual. Dan ini seperti Anda lihat, boxnya aja gambarnya udah gambarnya Chris Froome. Chris Froome itu Pogacarnya era kita sepedaan ya. Iya. Jadi waktu kita kan mulai hobi 2012, 2013. Ya 2011 akhir sih. Itu kan yang dominan waktu itu Team Sky dan Chris Froome. 4 kali juara Tour de France. Ya kayak teman-teman generasi pandemi mungkin sekarang melihat Pogacar dan Vingegaard lah kayak gitu ya. Iya. Dulu itu yang ngetop Chris Froome. Dan yang saya kaget, kenapa kok Chris Froome jadi global ambassador-nya IGP? Padahal saya tahu betul Chris Froome itu dulu investornya Hammerhead. Kamu kan di industri finance. Itu namanya apa, Om? Itu namanya apa itu ya? Jackpot. Oh, maksudnya ketika dia menjual itu ya? Iya. Iya. Apa jackpot? Jackpot itu. Jadi dia invest di awal dan ketika usahanya berkembang dan cukup besar, dijual ke perusahaan gajah. Hammerhead gajah. Itu ya. Nah, Hammerhead itu dibeli oleh SRAM. Dibeli oleh SRAM ya. Itu dulu investor pertamanya Chris Froome. Nah, jadi yang banyak yang tanya Om John tuh industri finance. dia banyak lihat angka-angka. Jadi cocok sih Duen sih. Ada yang finance, ada yang marketing. Makanya nomor saya kalau di Bromo itu 777 Om. Kenapa? Jackpot. Semoga apa jackpot? Semoga Chris Froome. Kayak Chris Froome. Jadi Chris Froome jackpot, terus kemudian dia jadi brand ambassadornya IGP Sport sekarang. IGP, iya. Tadi sempat kita tanya, loh dia yang punya, rasanya enggak, karena ini kan perusahaan Tiongkok gitu. Tapi ya hebat juga dia. Iya. Tapi ya kita nggak tahu juga, siapa tahu dia juga ikut invest di sini sedikit-sedikit, nanti mungkin dijual lagi ke Hammerhead, bisa ya, juga. Bisa juga gitu. Bisa juga. Yang jelas dia udah ketahuan pinter kan ya. Iya. Dia sudah pengalaman bisnis kayak gitu. Betul. Kan. Nah, IGS 800 ini yang terbaru dan ini sudah baru saya pakai 2 kali. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya belum hafal betul. Dan ini touchscreen dan bedanya apa? Ini sudah sangat mirip dengan yang merek yang mahal itu. Nah, berarti satu touchscreen dan ini besar banget ya screen-nya. Jadi dari seluruh bentuk, dari seluruh ukurannya ini hampir semuanya screen. Jadi kalau disandingkan dengan yang merek lain itu bisa lebih besar dia. Bisa ini nyala. Nah, dan ini sudah ada training plan-nya. Dan ini kalau misalnya kita off course dia sudah bisa ngasih tahu. Beda banyak Om ya. Beda banyak ya. Selisihnya banyak. Ya. Selisihnya banyak. Dia ngasih tahu rute alternatifnya dan itu berbahaya kalau ikut event. Banyak yang kesasar itu karena baik komputernya nge-reroute. Jadi ketika tikungannya kelewatan, di-reroute sama dia. Dan itu alternatif rute. Dan itu malah salah kalau di event. Nah, itu yang kejadian di EJJ, pengalaman saya kemarin Mas Handika itu. Om Handika kan di-reroute gitu. Jadi kelewatan lagi, di-reroute lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau event-event gitu reroute-nya matiin aja. Nah, itu enaknya yang lama. Yang ini sudah ada sih. Cuman yang kayak 300 ini, kalau kita off course, dia nggak reroute karena dia nggak ada fitur reroute-nya. Dia ada panah. Ngasih tahu kita harus kemana, kembali lagi. Itu mungkin malah lebih aman kalau ikut event. Betul. Jadi BSC 300 ini yang lebih budget ini malah lebih aman. Kenapa? Dia nggak akan ngasih kita jalan alternatif. Kita disuruh kembali gitu. Kalau ikut event, khususnya ultra cycling, Om John ini juga mau ikut Bentang Jawa nanti. Yang gitu-gitu malah lebih aman karena jalan-jalan di Indonesia ini kan nggak kayak di luar negeri, yang perempatan-perempatan. Di sini kan ada simpang 5, simpang 7, ada gang setelah gang. Betul. Dan itu kelewatan sedikit langsung kebaca, langsung di-reroute ke gang berikutnya gitu. Iya. Pengalamanmu kayak gitu gimana nih? Saya waktu EJJ 1500 pernah 1 kali kelewatan.
kelewatan belokan. kelewatan belokan. Jadi itu di mana itu ya? Saya agak lupa, tapi harusnya kiri, tapi saya terus gitu. Tapi untungnya Di yang road. jalan depan saya ini ada belokan laginya itu jauh. Oh, Jadi terus dia langsung reroute minta kita puter balik. putar balik, terus saya cek lagi pakai Ride with GPS. Iya. Pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi di handphone. Oh iya, saya salah jalan. Jadi putar balik lagi. Jadi ya itu risiko-risikonya, dan saya mau nunjukin mungkin di screen ini karena mungkin di sini kurang jelas. Jadi saya suka aja ini, wah ini sudah cukup ini. Jadi ini saya pakai ada training status, kemudian fitness level, FTP saya berapa nih? Berarti saya 3,27 watt per kg. Itu lagi bagus kalau kondisi sekarang, Om. Kemudian VO2 max saya dibilang 60. Memang waktu gua sini kayaknya lagi enteng hari ini. Napasnya lagi enak, cadence-nya lagi tinggi. Kalau VO2 max tinggi kan cadence-nya Iya. muter terus nggak capek kan ya, karena jantungnya lagi enak gitu. Jadi itu langsung dihitungin ya Om ya? Langsung dihitungin di sini. Ini sudah kayak yang merek yang mahal itu. Jadi wah, happy saya. Dan langsung muncul di sini gitu, nggak bisa buka app-nya. Langsung lihat di sini aja, langsung dibuka-buka gini. Ini baterainya, kalau ada yang tanya, ini baterainya tulisannya sih 50 jam plus. Tapi saya baru pakai 2 kali, dan saya pakai full feature semua, pakai full navigasi segala macam. Saya pakai pertama 175 kilo, yang kedua saya pakai 107 kilo. Ini baterainya masih sisa 76%. 76%, 282 kilo. 282 kilo. Itu navigasinya dinyalakan dong? Dinyalakan, saya pakai map ya. Oh, oke. Kan saya nyoba pakai map, walaupun saya tahu jalannya, mapnya maksudnya saya punya rutenya kan, Iya. rutenya saya nyalakan, jadi sekalian ngecek kan kalau Sekalian misalnya tes, ya. ngetes, kalau misalnya ngasih tahu beloknya berapa jauh, bunyi bipnya seperti apa, kan harus membiasakan diri Iya. kan. Dan itu lumayan irit. Nanti mau saya ubah ke balance supaya lebih irit lagi. Tapi ya ini kita mau coba, ini bunyi terus dari tadi. Dan ini satu lagi juga belakangnya sudah aluminium, kuping mountnya ini. Kuping mountnya sama dengan yang punya Garmin ya, jadi nggak usah ganti mount. Dan ini sudah aluminium, jadi udah nggak bisa patah. Dan Ini belakangnya apa karbon Om ya? Enggak, bukan kayaknya karbon look sih. karbon. Kayaknya plastik tapi corak karbon. Tapi kalau karbon keren juga ya. Overkill sih, nggak butuh sebenarnya. Ya, Tapi karbon itu konduktor, Om. Bahaya. Oh, karbon Konduktor, Saya iya. baru tahu itu. Karbon itu konduktor, Om. Nah ini mungkin nggak baik juga kalau karbon. Terus dapat ini karet, ininya sudah dapat langsung, talinya udah dapat langsung, boxnya juga gede, gambarnya langsung Chris Froome. Dimaksimalkan sama dia. Iya. Dimaksimalkan sama dia. Jadi ini pengalaman saya pakai IGP Sport. Terima kasih, saya dapat yang kesempatan pertama nyoba lagi. Ini mulai ada banyak antrian yang disuruh nyoba-nyoba pertama ini. Ya nanti aku bebankan ke kamu juga, nanti kamu bisa lebih Siap. jauh-jauh. Oke teman-teman, itu yang sedikit di depan. Sekarang kita ngomongin soal Unbound Gravel dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapat dari situ. Kebetulan itu mungkin Om John Bumiarjo lebih cocok daripada Om Rey, karena orang Indonesia yang finish tercepat di Unbound 200 tahun 2022 finish 13 jam 24 menit. Saya lupa detailnya. Pokoknya di bawah 14 jam. Ya, 13 jam berapa? Ya, 13 jam 24 dan finish sebelum matahari terbenam. Jadi beat the sun. Itu kasta tertingginya Unbound itu adalah, kalau bukan elit, adalah finish sebelum matahari terbenam. Dan Om John dan Om Edo waktu itu yang dua yang finish di bawah 14 jam. Kamu sama Edo waktu itu balapan? Enggak? Bareng harusnya? Kita seharusnya bareng, tapi akhirnya kita memutuskan untuk berpisah waktu itu kan. Kamu yang memutuskan atau Edo yang memutuskan? Kita berdua memutuskan karena Edo waktu itu kondisinya kakinya kurang bagus. Oh, jadi Gitu. Jadi saya disuruh jalan duluan. dia melepaskan diri. Iya, takutnya kan tidak terpegang yang beat the sun ini. Salah satu harus beat the sun. Salah satu paling nggak harus beat the sun. Nah, Gitu. dan ternyata dua-duanya masih beat the sun ya. Dan ternyata dua-duanya masih beat the sun. Ya, Edo cerita ke saya, Srul, itu kalau misalnya kurang 5 kilo banku bocor, aku nggak ganti ban katanya. Aku lari katanya. Aku tahu aku kalau lari 5 kilo itu setengah jam katanya kayak gitu. Jadi kayak 20 berapa menit gitu. Jadi aku bawa aja sepeda aku lari supaya
Aku bisa tahu waktunya berapa saking niatnya waktu itu. Nah, jadi itu Om John dan Om Edo ada 2 entry spot. Sebagai gambaran saya 17 jam waktu itu, Omri 18 jam. Jadi saya dapat yang midnight. Sebelum midnight, Omri dapat yang breakfast sebelum makan pagi. Belum makan pagi. Di atas jam 12. Di atas jam 12. Jadi di Unbound itu ada medalinya itu beda-beda. Gelas ya. Dapat gelas kan ya? Dapat gelas. Sama dapat badge ya? Dapat badge. Jadi badge-nya Om John adalah Beat the Sun, badge saya midnight, badge-nya Omri breakfast. Ya cocok sih, dia kan makan ya. Tapi waktu itu keluar, Om nggak masuk. Videonya bisa dilihat di archive kita yang lama di Main Sepeda, epic juga itu sampai hari ini termasuk one of my hardest day on the bike. Dan saya waktu itu konservatif banget karena pengen finish, tapi terus terang pengen lagi sih, tapi nggak tahu nanti kapan. Ikut yang lain dulu aja. Nah, tahun ini Om John, kita kembali ke rute tahun 2021. Waktu itu Om John finish, saya gagal finish. 2021 waktu itu rutenya ke utara. Rute horor itu, Om. Ya, rute horor. Mereka nyebut. Jadi pilihannya begini, kalau Unbound itu tiap 2 tahun ganti rute. Kalau 2 tahun ke utara, 2 tahun ke selatan. Nah, yang ke selatan itu, maaf saya matikan dulu. Kalau ke selatan itu dia kerikilnya lebih kecil tapi rawan lumpur. Banyak tanahnya. Banyak tanahnya. Jadi kita kena lumpur hampir 40 menit waktu itu. Iya. Nuntung di lumpur. Nah, kalau ke utara itu lebih hilly. Nah, kalau ke selatan itu bukitnya lebih panjang-panjang. Iya. Kalau yang ke utara itu lebih gigi hiu. Betul. Lebih tajam-tajam. Lebih tajam-tajam dan batunya lebih besar-besar. Iya. Kamu waktu itu 16 jaman finishnya waktu itu. Iya. 16 jam jaman. 11 malaman ya. Karena waktu itu kita belum pengalaman kan ya. Betul. Jadi pengalaman itu yang dipakai di tahun berikutnya. Nah, tahun 2024 ini kemarin kembali ke utara. Alasannya salah satu menghindari lumpur karena 2 tahun terakhir kena lumpur terus. Tahun kita sama tahun kemarin itu kena lumpur dan itu bikin penyelenggara repot katanya karena banyak yang DNF, banyak yang tidak bisa evakuasinya lebih sulit segala macam. Akhirnya mereka memutuskan ke utara lagi karena batu-batunya lebih besar dan itu lebih cepat kering katanya. Jadi cenderung tidak ada risiko lumpur. Dan yang terjadi adalah sebelum kita bahas kecepatannya, ini contoh foto yang ke utara itu ini dari 2021 dulu Om. Ini segmen namanya Little Egypt. Kamu ingat nggak? Ya, kira-kira masih ingat ya. Panas waktu itu. Waktu kita ikut itu yang kita ke utara itu 36-37 Celcius ya. Iya, dan kering kan dan kering di sana. Saya KO-nya karena waktu itu 30 mil tanpa air. Nah, batu-batunya besar dan ini miringnya di atas 12% ya. Nggak kelihatan kalau di foto. Little Egypt itu ketika belok kanan ada bannernya tuh, Little Egypt gitu. Nama jalannya Little Egypt. Dan itu naik turunnya cukup mengerikan, batunya besar-besar, turunan tajam, naik tajam. Dan saya lihat videonya waktu itu Om, saya langsung screenshot karena saya ingat pohon ini. Kenapa Om? Pohonnya itu kenapa Om? Saya sempat tidur hampir pingsan di bawahnya. Saya ingat ini pohonnya yang ini loh. Kenapa? Pohonnya kan nggak banyak ya. Iya. Dan ini ada yang nuntun karena ini di atas 12%, jadi panas luar biasa. Dan cari teduh itu nggak ada gitu. Begitu ada pohon ini rebutan sama orang Om. Jadi saya ingat saya tidur di sini. Saya tidur mungkin 15 menitan di sini. Karena sudah nggak ada air. Ini kalau nggak salah hampir mil 90 waktu itu. Mil 90. Sudah 160 kiloan ya, hampir 160 kilo. Saya tidur di sini, tidur sebentar, air sudah hampir habis, teruskan menuju water station masih 36 mile atau apa gitu. Udah nggak ada air dan sudah salahku sendiri sih, underestimate segmen keduanya itu. Sekarang lebih gampang, sekarang ada water stationnya sebelum ini. Dulu nggak ada. Diperbaiki. Karena mungkin tahu banyak masalah, jadi sekarang ada water stationnya. Nah ini tempat saya. Itu soalnya repotnya nggak ada rumah penduduk juga. Nggak ada rumah penduduk, apalagi warung. Iya. Nggak ada Indomaret, Alfamart, dan kawan-kawan itu tidak ada semua itu. Rumah penduduk lo nggak ada, ya. Adanya gini. Saya masih ingat ini kalau nggak salah blader saya bocor itu. Waktu di sini bocor? Ya, bocor, netes pelan-pelan gitu. Jadi kekurangan air juga? Ada kekurangan air. Jadi ini trauma masa lalu langsung muncul ini. Nah, bicara soal juaranya Om, juaranya kan ini Lachlan Morton ya.
Akhirnya dia juara. Kita ketemu dia 2017 di Adelaide. Kita pernah ketemu dia waktu di hotel itu. Waktu ngopi yang nunggui Geraint Thomas segala macam kan ketemu. Kamu foto sama Richie Porte. Ada dia lagi duduk di tangga. Nah, itulah Alan Morton. Kan dia memang pembalap. Tim ini dulu namanya kan Garmin Sharp, Garmin Cervelo, sekarang jadi IF ini kan ya. IF Cannondale ini. Nah, ini tahu finishnya berapa jam kan? 9 jam, 11 menit 47 detik. Average speed berapa itu? 35,8 atau apa? Sadis. Kamu 13 jam 24 menit, ini 4 jam lebih cepat. 3 jam, hampir 4 jam, ya 4 jaman lebih cepat. Tapi rutenya beda, Om. Dia lebih berat ya? Dia lebih berat rutenya. Tapi kamu kena lumpur juga. Kalau nggak kena lumpur mungkin waktu itu juga bisa lebih cepat juga. Kayak gitu kan. Lumpur itu minimal 40 menit, saya tahu betul itu. Kan harus ke sungai dulu, bersihin sepeda kan waktu itu. Nah, kamu jatuh 3 kali apa? 2 kali, 3 kali? Jatuh 1 kali mungkin yang itu. Yang di lumpur? Di video? Yang lumpur saya jatuh 2 kali. Jatuh 2 kali ya. Nah, itu kalau enggak kamu mungkin bisa 12 jaman, enggak sampai 13 jam itu. Nah, tapi dia finish 9 jam 11 menit. Memang pembalap Pro Tour itu bukan manusia ya. Ngeri latihannya, Om. Ngeri latihannya. Terbangnya sadis, makannya semua ditimbang. Dan ini nggak ada tas belakang, nggak ada hydration pack segala macam, nggak ada di sini. Tapi itu kayaknya disembunyikan di depan itu. Di perut ya. Jadi perut situ. Nah, ini kenapa kita membahas Unbound ini bukan sekedar race-nya, tapi lebih ngelihat cara mereka supply dan perlengkapan ya. Iya. Karena kan mereka ini punya trik-trik supaya kalau ada masalah cepat itu yang bisa dipakai nanti siapa tahu untuk event-event long ride yang kadang-kadang kita ini kebanyakan bawa barang gitu. Nah, Rafa memang ngeluarin jersey yang ada kantong bladernya untuk jadi langsung jadi satu supaya lebih aero dan lebih praktis mungkin, lebih ringan. Terus kemudian ada kantong untuk gelnya juga di lengan gini. Tapi yang dipakai ini saya nggak tahu apakah itu. Tapi yang jelas ini ada kayaknya ada lipetan buat naruh blader ini di belakang, tapi ditaruh di perut sama dia ya. Saya kalau goes sebenarnya juga mirip begini, Om. Maksudnya? Jadi perutnya nongol gitu, tapi tanpa blader. Itu kita itu. Otomatis begitu. Ini diisi blader baru nongol. Blader baru nongol. Juga begitu sama, tapi tanpa blader. Tapi ini triknya orang triathlon, saya tahu ini. Orang triathlon sekarang banyak water pack-nya tuh atau ada pack-nya tuh ditaruh di perut karena itu jadi lebih aero katanya. Kok di situ? Oh iya betul. Ada gitu ya. Saya nggak tahu logikanya dia seperti apa, tapi helmnya helm aero, pakai skin suit ini kan, wah ini ngeri. Dan kalau ngelihat sepedanya itu lebih, saya nggak tahu bahasanya itu inspiratif atau mengerikan gitu. Karena minimalis banget, dia nggak bawa tas, nggak bawa saddle bag, nggak bawa top to bag, nggak pakai power meter. Minimalis banget. Wah, jadi apa namanya ini kalau saya zoom ya, ini ban TPU ini, ban TPU-nya di top ini diikat sama dia, diikat sama di selotip kayaknya nih. Ini cukitnya di bawah ini yang merah, ban TPU-nya sama diikat ban gini. Terus habis itu ini dia pakai Wahoo, baik komputernya di sini karena kan tim. Terus CO2-nya di samping bottle cage. Udah itu doang kayaknya. Ya mungkin ada yang kecil-kecil lagi, mungkin dia taruh di mana gitu, tire plug atau apa. Dan ini minimalis dia pakai hologram kerennya, jadi nggak benar-benar gravel, lebih mirip road ini. Tapi bannya ban 4445 kalau nggak salah. Kayak Vittoria. Vittoria yang belakang itu Maskal atau apa itu namanya, yang 44, depannya 45 kalau nggak salah. Terreno 45. Jadi sekarang Unbound ini kebanyakan pakai ban 45. Kita dulu pakai ban 42 43 ya. Saya 42. 42, aku pakai 43 ya. Jadi sekarang 45 bahkan 50. Yang dulu pertama kali kita pakai ban berapa? 35 ya? 40. Oh 40? 40. Yang Maxxis Rambler itu? Iya, kita pakai 40, terus tahun berikutnya kita gedein lagi. Nah sekarang mereka lebih gede lagi. Lebih gede lagi, 45. Dan lebih cepat. Iya. Buktinya 9 jam 11 menit. Wah itu saddle setback-nya keren sekali. Ini nih. Maju sekali itu. Posisi aero nih. Iya, posisi aero. Posisi aero nih, nuke ke bawah. Nuke ke bawah, stemnya negatif. Ya, jangan ditiru. Boyo kalau kita. Ya kamu mungkin kuat, aku pasti nggak kuat begini posisi begini. Berjam-jam, 9 jam, hampir tanpa pit stop kalau dia sih.
Terus kita mau lihat setelan sepeda lain ya. Iya. Ini Wah, ini ini keren. ini sempat breakaway ini. Ini sempat breakaway 2 jam pertama di depan. Ini ada videonya kalau nggak salah Bendele ini bikin rekamannya. Orangnya agak unik emang, kan banyak orang nyentrik di Unbound itu ya. Ini pakai bannya gede juga kalau nggak salah 50 kalau nggak salah dia bannya. Ini head itu punya fairing karbon untuk wheelset dia yang aero. Banyak dipakai untuk triathlon yang nggak mau pakai disc wheel karena disc wheel oleng. Ini masih ada ruang buang anginnya. Nah, dia ini minta tolong dicustomkan fairingnya ini ke wheelset head Emporia. Head Emporia kan wheelset gravelnya ya. Ya. Dan itu 180 ini. Hanya terbuka sini hanya cukup untuk sprocket yang dipakai MTB kayaknya pakai 50-an ini. Single chainring. Single chainring dan depannya pakai low fork. Suspension fork. Ya. Dan ini bukan tas ya, teman. Ini fairing. Yang tulisan Celica ini fairing. Jadi fairing custom. Jadi dia pakai entah pakai bahan apa. Jadi dia pakai bladder air di dalam sini, mungkin hanya dikaitkan ke frame. Kemudian ditempeli fairing fairing buatan Sampai belakang itu dekat ban. sampai Biar dekat aero. lebih aero. Wah, ini ya banyak orang unik sih, dan dia di depannya ini ada kayak tempat minum atau apa yang triathlon di depan itu. Oh iya. Karena itu juga bikin aero, karena kan nggak boleh sekarang pembalap elit nggak boleh pakai TT bar. Jadi Iya. dia naruh tempat minum ini bisa dipegang juga katanya kalau pengen aero. Jadi untuk ngakali regulasi tidak boleh pakai TT bar itu. Dan dia hanya bawa ini saddlebag kecil untuk mungkin cadangan-cadangan. Istimewa juga orang-orang ini ya. Kalau aku nggak pengen niru yang ini sih. Kamu pengen niru yang ini? Wah, kalau ini enggak, Om. Kayaknya berat itu. Ya berat. Ya nanti kita simpulkan ya apa yang Iya. dicari ya. Terus dan di sini nih ada banyak hack ya. Saya nyebutnya hack karena memang saya lihat teman-teman kalau yang ultra atau yang mau jauh-jauh itu pada bingung beli tas-tas yang macam-macam, mulai yang mahal sampai yang murah, dari yang ratusan ribu sampai yang jutaan. Pembalap-pembalap elit di pro elit di Unbound itu nggak perlu tas, Pakai selotip. Pakai selotip. Pakai selotip. Lebih murah ini. Wah, ini perlu dipertimbangkan, Om. Bentang Jawa mungkin saya punya bib di selotip aja. Di selotip di atas sadel kan lebih empuk mungkin. Lebih murah. Jadi nggak usah dimasukin ya. Nggak perlu dimasukkan tas. Nggak usah dimasukkan tas, di selotip aja Wah, bibnya. sudah tidak peduli dengan cat sepeda itu, Om. Ya lecet-lecet cuek gitu. Ini apa ini yang belakang ini? Tool ya? Tools. Ya. Ini tools, ini CO2 2 biji CO2, ini. ya. Kanan kiri, cuman ini pakai apa? Selotip biasa kan? Selotip ini. Ada lagi nih. Apa ini? Nah, Lakban ini. Om. ban. Lakban. Ini sepeda yang sama. Antara dia tasnya hilang atau ban dalam dan cukitnya dilakban. Oh, saya ngerti maksudnya, Om. Kenapa? Dia nggak mau tasnya kosong. Kalau misalnya ada trouble, dia kan pakai ban dalamnya. Iya. Berarti tasnya kosong dong. Dan itu berat. Berguna. Jadi nggak usah pakai selotip aja. Kalau dipakai ya sudah. Ya sudah. Selesai, dibuang selotipnya. Tas saya tahun lalu saya buang, Om. Lumpur semua, udah nggak bisa dicuci. Udah saya buang. Saya kebetulan pakai yang murah waktu itu. Buang aja lah, malas cuci kayak gitu. Itu harganya cuma 175.000 ya udahlah, berat-berati gitu. Jadi lah, dan lakban ini berguna sih. Lakban ini berguna kalau misalnya ada komponen yang lepas atau apa. Lakban ini kan bisa dilepas dipakai lagi. Iya. Jadi lakban itu bisa digunakan untuk entah itu ngikat bar tape atau ngikat apa gitu, berguna. Jadi lakbannya bukan berarti lakbannya dibuang, enggak, lakbannya bisa dipakai. Ini pinter juga ini. Nah, ini yang depannya ini, Om. Wah. Nah, ini penting ini. Nah, ini saya mikir punya kita kok bukan merek NV ya waktu itu ya. Kita dapat gratisan, Om. Aku yakin ini juga gratisan. Kan waktu itu kan kalau ngambil respect kan langsung dikasih barang. Nah, termasuk dikasih aduan cat. Kan ini kan sebenarnya aduan cat itu kan ya, kayu pengaduk cat itu. Nah, tapi punya kita waktu itu logonya Emporia atau apa gitu. Iya, iya, dari Unbound-nya. Dari Unbound-nya. Dan itu berguna kan. Waktu kita kena lumpur kan Pakai itu gitu. Nah, tahun ini kok ada yang merek NV gitu. Wah, ini menarik ini. Kan
kayu apa aja kalau dilaksi logo NV kan jadi lebih mahal ya. Iya. Dan nggak dibuang, punya kita buang waktu itu. Dan di kabel tis itu Om ya. Dan ini masa kabel tis? Karet ini. Karet ya. Nggak tahu kabel tis kayaknya. Iya. Tapi kalau kabel tis nyoba. Oh tapi ini kan dia tinggal tarik aja. Tek. Tinggal tarik. Iya. Tinggal tarik. 2 biji itu. Bener 2 biji. Saya punya satu waktu pit stop terakhir diambil sama mekanik kita supaya enteng. Kamu kan tinggal 40 mile gas gitu. Dientengin semua. Jatuh, saya kena lumpur. Saya membersihin lumpurnya, cukitnya udah diambil. Akhirnya pakai jari. Aduh. Jadi bener Mbak 2. Mbak Cukit 2 ini. Wah, berarti nanti kita inspirasi teman-teman yang punya kayu-kayu triplek buangan atau apa, bikinkan cukit lumpur, kasih brand aja nih PNS, Rafa, ya kan? Iya. Langsung jadi mahal itu ya. Kan murah ini paling. Bagaimana? Ini ada lagi nih. Wah, ini pakai selotip lagi ya kan? Iya. CO2 pakai Nah, selotip. kalau ini lebih sayang sepeda Om. Kenapa? Karena frame-nya diperban Om. Oh iya, aku nggak lihat ini ya. Ini ada anunya, Ya, lebih sayang ini. ada perban Ada lakbannya, perbannya ini. ada perbannya supaya nggak lecet ya. Nggak lecet. Padahal motif catnya motif cat lecet udah ini ya. Iya. Oh iya, ini lebih sayang sepeda. Kelihatan ya, aku nggak kelihatan tadi ya. Bener, ini CO2-nya dan sudah siap ya. CO2-nya udah dipasang. pakai ini. Tinggal pakai. Kita biasanya kan masih pisahan gitu ya. Baru kalau pakai karena sayang kan. Ini kan kalau nggak kepake pasti buang ini Pasti kan. buang ini. Pasti buang. Tapi dia kan supaya cepat Langsung karena kan dimasukkan. kalau harus masang itunya lagi kan berapa detik kan ya. Iya. Wah, ini udah kayak F1 mikirin mereka ini. Gila emang. Nah, ini yang tadi Om John juga bingung. Ini apa ini? Oh, ini tire plug. Sama itunya lagi. Sama Sama bahannya itu. bahan plugnya ini. Jadi teman-teman kalau yang pakai tubeless khususnya yang off-road mungkin kalau bocor itu kan tidak harus dilepas, langsung di-plug aja, langsung ditusuk, tarik, lalu karetnya ini tertanam di dalam ban, kemudian tinggal gunting ujungnya sih harusnya kayak gitu. Iya. Dan itu langsung nambal, lalu habis itu dipompa. Nah, kalau itu nggak bisa baru pasang ban dalam kan kayak gitu. Nah, ini supaya cepat juga kalau ada bocor langsung di stem. Jadi kalau das bocor langsung ambil cat gitu, langsung Iya. ditancepin. Ada 2 itu Om. Mana? Di Oh, di bawah. bawahnya, iya. Iya. Iya, di bawahnya. Berarti dia siap bocor Siap berkali-kali. Oh, kapan hari waktu kita di Unbound, Iya. ada orang tandem, Ha-ha. dia nyalip saya. Set. Pakai sepeda tandem. Iya, Ah. nggak lama bocor di sebelah kiri. Oke. Nah, berarti dia kan itu kan ganti mungkin Ganti, ya. ya. Ya, saya santai-santai lagi. Hmm. Nggak lama lagi disalip lagi saya. Set. Sama orang itu lagi. Sama orang yang sama. Iya. Habis itu bocor lagi. Bocor sebelah lagi. kiri. Ya. Habis itu 3 kali Om. Bocor ya? Itu saya sudah tidak disalip lagi. Selesai sudah. Berarti bocornya itu belum beres kan ya? Belum beres. Belum beres. Habis itu nyerah. Kali. Sudah habis itu selesai. Nggak nyalip lagi udah. Jadi yang paling kita syukuri waktu kita ikut Unbound 2 tahun, walaupun saya nggak finish ya, tapi kita nggak satu pun bocor ya. Betul. Om John nggak Ya. bocor, 2 kali finish 200 mile nggak bocor sama Nggak sekali. pernah bocor. Saya finish sekali dan yang sekali nggak finish, dua-duanya juga nggak bocor, ya bocor orangnya. Omre juga ikut 100 mil sama 200 mil, dua-duanya nggak bocor. Iya. Teman-teman kita yang ikut 100 mil juga nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor. Berarti strategi kita berhasil waktu itu ya. Padahal kita pakai glincer. gitu. Kita pakai gelincir, kita nggak berani pakai tubeless. Om John bisa diceritain kenapa kita nggak pakai tubeless? Soalnya kalau tubeless itu kalau ada apa-apa gantinya susah. Kita harus bersihin dulu. Iya. Ya kan terus kotor semua. Kotor semua. Jadi waktu itu kita pertimbangannya gini. Oke, kita bisa pakai plug. Ya kalau bisa di plug. Iya. Kalau nggak bisa di plug, sobeknya besar, kan harus ngeban. Harus ngeban dan pakai ban dalam lagi. Dan harus pakai ban dalam lagi. Kemudian kalau harus pakai ban dalam lagi, berarti harus bongkar. Dan itu harus bersihin cairannya. Karena kan volumenya besar, bersihin cairannya. Kemudian masang ban dalam, sama aja gitu. Nah, mending kalau kita pakai kelincer, lalu bocor, kita tahu 10 menit selesai kayak gitu. Betul. Jadi kita memilih racun waktu itu. Dan ya, kayaknya cuma Ray yang pakai tubeless terakhir. Dia pakai tubeless kayaknya. Tubeless ya. Ya. Lupa saya. Iya, kayaknya dia pakai tubeless. Tapi kita enggak. Kita waktu itu kita semua pakai kelincer dan ban TPU ya waktu itu. Iya. Ban TPU. Ya Padahal beda-beda merek Om ya. Beda merek semua itu kita. bannya macam-macam. Kamu pakai Saya pakai Pathfinder. Pathfinder. Specialized Pathfinder. Saya pakai Gravel King. Evo pakai Rambler yang 100 mil pakai Rambler semua. pakai apa ya? Pakai Cinturato. Cinturato. Pirelli Cinturato ya. Jadi dan nggak satu pun ya memang hoki-hokian lah bocor itu ya. Iya. Mau pakai sistem apa aja
hoki-hokian. Tapi ya kita semua waktu itu pakai kelincer dan kita nggak ada yang bocor. Pakai TPU. Waktu itu TPU belum populer kayak sekarang kan. Kita gambling juga itu. Iya. Kenapa? Enteng kan soalnya. Sangat ringan. Sangat ringan. Waktu itu belum ada merek yang right now yang murah. Kita semua pakai Tubolito. Pakai Tubolito. Beli banyak Tubolito waktu itu. Nah, tapi ya nggak tahu. Nanti kalau ikut lagi kamu pakai tubeless atau tetap pakai kelincer? Tetap kelincer. Tetap kelincer. Tetap kelincer. Nah, sesuatu yang kita tahu ya. Iya. Nggak, jadi supaya nggak ngelim-ngelim kayak gini ya. Istimewa. Nah, bicara soal barang baru, Unbound itu juga terkenal dengan barang-barang baru, Om. Ini pembalap pro cewek, kalau nggak salah Amity Rockwell, saya lupa siapa pasti. Dan dia ini ngetes, ini merek Coros katanya. Coros punya bike komputer juga, Solar Dura. Pakai putaran. Pakai putaran kayak jam. Kayak ya. jam. Ya, jadi banyak barang baru. Terus kemudian ini juga agak-agak spy shot sih, karena ini kayak seolah-olah kayak Princeton atau yang kembang-kembangnya, tapi mereknya Fulcrum, Om. Wah, baru ini, Om. Wah, baru ini berarti. Nggak tahu itu di stikeri atau apa, tapi ini ada. Tapi biasanya di Unbound itu tempat ngetes-ngetes Iya. barang-barang baru. Ini ada Fulcrum yang wavy juga, jadi ini sudah bukan hal baru juga di dunia sepeda. Tapi yang paling menghebohkan kemarin adalah yang ini aja gambarnya dulu. Jadi Nah, ini. jadi SRAM ngetes SRAM Red Explore-nya yang gravel 13 speed. Dan itu harus single chainring, Om, ya. Ya ini yang Explore, yang single chainring ya. Dan dia pakai UDH ya, jadi langsung direct mount, derailleurnya langsung ke frame, nggak pakai anting, nggak pakai hanger, langsung. Dan ini 13 speed, ini kalau dihitung 1046. Jadi teman-teman lihat double chainring itu sebenarnya setara dengan 14 speed sebenarnya. Jadi ketika single chainring itu udah 13, sudah hampir mirip sebenarnya. Yang penting cover bawah, cover atas kan kayak gitu. Iya. Dan dengan 13 speed, SRAM bisa nambah. Kalau SRAM sekarang yang 12 speed kan 44 atasnya. Ini sekarang jadi 46. Dan bawahnya masih rapat. Jadi dia bawahnya dapat, atasnya dapat. Atasnya dapat. Karena atasnya bisa gede, chainringnya bisa gede juga. Iya. Jadi kalau ini depannya 46 misalnya, dia 4646. Itu 1:1. 1:1. Depannya 10, 4610 kan kencang ya kan, Iya. buat gravel. Jadi itu juga, dan dia ada wheelset zip baru sih. Ini juga belum di launching yang buat gravel. Tapi ini SRAM Red yang dikombinasikan dengan shifter baru yang saya pakai itu yang enteng itu dipadu dengan ini. Ini yang baru, dan ini beberapa pembalap SRAM sudah pakai, nggak cuma satu. Ini juara tahun lalu kalau nggak salah, Keegan Swenson dia pakai ini. Ini sepedanya dia, dan ini SRAM 13 speed itu single chainring. Memang kalau ikut Unbound mending single chainring mungkin ya. Kalau buat kita ya, nggak tahu. Juaranya pakai double soalnya ini. Tapi kalau kamu ikut nanti single atau double? Saya 2 tahun single terus. Aman gitu mungkin ya? Iya, aman. Ya, saya juga jatuhnya ke kanan waktu itu. Kalau saya pakai FD waktu itu mungkin bisa nggak finish juga waktu itu. Jadi ini terbaru dari SRAM 13 speed. Ini yang paling menghebohkan main di Unbound, karena nggak diumumin nggak apa-apa, tiba-tiba banyak yang pakai gitu. Terus saya tunjukin ke Om John, karena Santa Cruz ini agak saudara sama Wednesday. Wednesday pabriknya. Ups, rahasia sedikit kemarin. Terus ini yaitu group set yang baru. Dan ini sekarang kita ngomongin sepeda-sepeda baru ya Om John ya. Siap. Ini yang mungkin lebih relevan ke kita di Indonesia. Mau dari merek yang mana dulu Om? Bebas, Om. Yang ya mungkin saya mau memilih yang track dulu ya mungkin ya. Jadi sekarang ini sedang berlangsung yang namanya Criterium Dauphiné. Itu balapan 7 etape pemanasan menuju Tour de France. Dan di balapan ini pembalap ngecek kondisi badannya sekaligus ngecek perlengkapan terbarunya. Ya. Dan itu berarti sepeda-sepeda baru yang biasanya launching sebelum Tour de France itu sudah bocor di sini. Ya. Udah dipakai maksudnya. Nah, kenapa saya milih ini duluan? Karena Trek menang etape 1 pakai sepeda ini. Dan ini sebenarnya spy shot-nya sempat muncul 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu. Orang mengira ini Emonda yang baru. Dan ini masih belum resmi dari Trek apakah ini Emonda baru atau Madon yang baru. Yang jelas Trek kan memang sudah bilang dia akan mengurangi 40% SKU-nya. Jadi jumlah produknya akan dikurangi. Berarti yang sepedanya yang macam-macam itu akan disimpelkan. Ya. Dan
Saya nggak punya gambarnya. Kalau teman-teman nyari di internet tuh ada di top-topnya ini ada logo Emonda ditumpuk logo Madun gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini Emonda atau Madun, tapi logonya ditumpuk. Jadi mungkin perpaduan dua-dua. Perpaduan dua-dua. Perpaduan dua-dua. Jadi fitur dari Madunnya adalah seat stay-nya yang ISOFlow ini, yang ada kayak F1 ada diffusernya ini. Jadi angin keluar membantu aerodinamika logikanya. Tapi fitur dari Emondanya adalah dia ramping. Jadi nggak full aero kayak Madun. Saya tanya-tanya ke teman-teman yang di track. Saya tanya, ini Madun atau Emonda? M-Om kayak gitu. Oh, berarti Madun kayak gitu aja. Jawabnya M-Om kayak gitu, berarti Madun. Nggak tahu kalau Madonna atau apa. Jadi memang ujung-ujungnya semua ke arah sepeda oron ya Om ya? Kembali ke zaman kita pertama goes dulu. Dan saya dulu waktu Madun jadi sepeda air itu saya agak conflicting karena saya tahu sejarah nama Madun itu dari mana. Madun itu adalah Col de la Madun, ada tanjakan di dekat Monaco. Tempat latihannya Lance Armstrong, karena Lance Armstrong dulu kan pakai trek. Yeah. Jadi dia selalu sebelum Tour de France selalu nanjak di Col de la Madun. Kalau dia kondisinya bagus, dia bilang akan juara dari situ, alat ukurnya. Makanya sama trek sepeda climbingnya, all-roundernya dikasih nama Madun. Nah kemudian Madun jadi sepeda aero, itu kan diambil dari nama tanjakan, tapi sepeda aero agak melenceng. Agak melenceng. Nah kalau ini memang kembali ke Madun, ya berarti kembali ke jalurnya gitu. Yeah. Jadi memang all rounder ya, benar kita bikin sepeda all rounder aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh. Jadi kembali seperti saya termasuk penggemar trek, saya punya Madun 6, 7 sampai yang 9. Setelah itu yang SLR itu agak berat saya jual. Saya terima kasih Om Frans dan teman-teman di Trek Indonesia karena waktu Emonda dulu di launching saya juga yang pertama pakai. Wah banyak pertamanya. Jadi saya sudah WA sih. Ini saya penasaran sama yang baru ini nanti. Katanya bulan ini launching. Mampus beli lu. Itu track yang baru. Kemudian ini yang mana dulu ya? Oh, yang aero dulu lah ya. Canyon juga keluar aero yang baru, tapi nggak banyak perubahan. Handlebaring aja yang dibuat lebih pipih, lebih kecil. Itu yang utama. Yang lain-lainnya relatif ya sepeda aero ini. Jadi Canyon masih aero ya, masih full aero. Kemudian yang punya climbing bike malah Willier. Namanya belum jelas ini apa. Belum dibocorin. Fotonya juga masih, catnya juga masih cat-cat kamuflase. Dan ini sepeda climbing kayaknya. All-rounder ringan gitu modelnya. Semua sepeda akhirnya mirip-mirip juga bentuknya ya Om ya. Iya. Karena memang regulasi UCI juga nggak bolehin sih. Terlalu ekstrim bentuknya. Jadi ada regulasi kalau bikin frame itu kita belajar banyak waktu bikin bensi adalah kita bikin gini disuruh ganti ya, disuruh berapa kali email-emailan. Waduh, banyak itu. Banyak itu. Dan harus kirim-kiriman itu yang susah. Yang susah, sampel-sampelnya segala macam ya. Om John yang ngurusi ke UCI dan repot itu. Jadi ini Willier yang baru juga akan ini dipakai oleh Groupama FDJ ya, Groupama nanti di Tour de France. Nah ini yang mungkin buat teman-teman sepeda yang suka branded banget ya pasti kita ngomong Pinarello ya. Ini foto diambil dari atap mobilnya Ineos karena yes bulan ini atau bulan depan akan ada Pinarello baru pengganti Dogma F. Silakan beli lagi. Kita cukup saya bocorin ya, Om John dulu adalah pembeli pertama Dogma F8 di dunia. Pertama, ada sertifikatnya ditandatangani oleh Fausto. Nggak ketemu yang kemarin. Wah, sertifikatnya harus saya cari. Tapi ada sertifikatnya waktu itu, pembeli pertama Dogma F8 waktu itu. Yang Dogma pertama yang bentuk aero. Itu ada buktinya ditandatangani oleh Fausto bahwa pembeli pertama itu ada. F10 saya pembeli pertama di Indonesia. Habis itu tiap 2 tahunan keluar dia. Nggak tahan habis itu saya. Ya, karena Pinarello waktu itu kan setelah F8 dibeli sama LVMH ya Om ya? LVMH itu pemiliknya Louis Vuitton. Ya. LVMH Holding. Anaknya sekarang pacaran sama Lisa Blackpink Om. Taunya itu aku. Soalnya anakku suka K-pop semua. Nah itu ada orang finance lagi nih. Kalau kayak gitu tuh biasanya gimana? Wah. Jadi Fausto bahasanya adalah jackpot ya. Jackpot. Ya, Fausto jual ke LVMH dia dapat banyak. Terus tahun lalu LVMH ini jual ke
orang Gajah juga, Om. Raksasa dunia Salah itu. satu pemiliknya Glencore. Glencore itu perusahaan tambang. Di Afrika ya, Afrika Selatan. Tambangnya macam-macam sih Iya, dunia. dunia. Tapi office-nya kalau nggak salah di Swiss ya. Iya. Sorry, di London mungkin. Nah, itu dibeli sama itu. Dibeli sama itu. Dan LVMH ya dapat lumayan jackpot juga, Om. Jadi Fausto jackpot LVMH dari LVMH. LVMH jackpot dari Ivan yang bikin mereka Ivan jackpot. Glassenberg. Berapa ribu pembeli Pinarello di Indonesia Iya. termasuk kita-kita ini. Jadi ini sudah ganti pemilik lagi setelah pandemi. Ganti pemilik ya mungkin makanya tahun ini launching baru. Langsung baru karena pengen cepat-cepat kan pasar Ya, uang investasinya kembali cepat. kembali cepat ya. Jadi ya dulu itu biasanya normalnya launching sepeda itu 3-5 tahun. Saya tahu dulu Trek, Specialized, Cannondale itu selalu 3 tahun. Cervelo yang malah 5 tahunan kayak gitu. Ya. Tapi belakangan apalagi ketika super booming di pandemi itu tiba-tiba 2 tahunan cepat keluar gitu. Nah Ya. ini saya nggak tahu nanti karena ini masa peak boomingnya udah lewat, kita nggak tahu kan nanti ke depan seperti apa gitu. Iya. Nah berarti Glencore ini salah beli atau bener beli? Nah, ini tinggal kita lihat aja apa dia bisa mengolahnya atau enggak. Karena yang Ivan Glassenberg ini setahu saya dia memang juga selain dia ini big boss, Iya. dia juga memang suka sepeda. Oh, jadi Beda sama LVMH. kalau FMH dia nggak peduli, Dia pure bisnis, bisnis. Kalau ini kan ada passionnya ya. passionnya. Nah, Jadi mungkin ini mikirnya lebih long term kayak gitu ya. iya, Kalau LVMH kemarin gimana caranya cepat dibalik ini kan ya? betul. Cepat Dapat dilipat gandakan. lipat gandakan. Berapa? Lipat ganda kan ya? Kalau nggak salah lebih dari double, Om. Oh ya jackpot itu. Iya. Lebih dari double dan skalanya istimewa. Dari 85 juta ke 202 juta. atau 200 berapa itu ya? juta dolar. Iya, juta pound. Juta pound sterling. Sorry, euro. Juta euro. Euro. Ya itulah teman-teman. Ya baru tahu mungkin ya Om John ini bisnisnya bisnis industri finance makanya bisa. Enggak lah. Dia kalau lihat Ampun, Om. dia kalau ngelihat Rafa yang dilihat laporan keuangannya gitu. Bro masih rugi bro. jadi ya ini sedikit background. Jadi Pinarello akan keluar lagi dogma yang baru. Kayaknya nggak banyak berubah ini Om ya. Apa ini yang paling mencolok ini? Head-tube-nya, Om. Head-nya lebih panjang ya. Iya, terus sama fork-nya kayak F8 kita. Berkurang kerisnya ya. Kerisnya berkurang. Kerisnya berkurang lagi. Ya pasti nanti akan ada lighter, stiffer, faster lah itu. Cuman kita nggak tahu apa nanti ceritanya yang baru dari Dogma. Dan namanya apa nanti kita juga nggak tahu. Apakah tetap Dogma F ataukah nanti apa kan Iya, belum tahu. belum tahu kita. Isinya sih masih F di sini. Tapi nggak tahu nanti jelasinnya kayak gimana. Yang jelas ini head-tube-nya lebih dalam. Lebih memanjang ke belakang, ada siripnya sedikit di sini. Kan kalau Specialized S8 kan hidungnya makin moncong. Kalau ini enggak, ini dimundurkan ke belakang. Bener forknya kayak gini. Terus kalau yang saya tangkap satu lagi Om ini, moga-moga kelihatan ya. Saya coba zoom. Bottom bracketnya ini, Oh, gede ya. gede kayak sepeda TT. Wah, jadi bakal very stiff ini. Moga-moga. Iya, Nah, memang harusnya. terakhir kalau saya tes itu yang dogma keluaran terakhir itu lebih tidak stiff dari F8. F8 dulu kaku banget emang. Iya, Kaku kaku banget. sekali. Mungkin ini diperbaiki sama Ivan. Digituin lagi Iya, ya. Ya iya, ini dikatakan eranya dia. lagi. Ya, ini dogma pertama eranya dia berarti ya. Betul. Dogma Iya. pertama eranya dia. Ya ini teman-teman mungkin sekarang udah mulai bingung-bingung gimana caranya jadi yang pertama dapat ini. Om John juga nelpon saya kemarin. saya mau membantu teman saya mendapat yang versi pertama. Ya, aku udah email, aku coba, aku nggak janji ya. Jadi ini ya dogma yang baru yang dipakai Ineos dan semua sepeda ini akan turun di Tour de France nanti. Dan bulan ini udah Juni kan ya? Juni. Iya Juni ini harusnya sudah akan muncul semua gitu. Jadi Trek baru, dogma baru, Willier baru. Apa tadi Canyon baru dan mungkin nanti merek-merek lain akan menyusul. Om John juga punya Wednesday baru di belakang. Ini pamer. Kita Di matching-matchingin Om. Ya, ini kita juga ada frame baru. Nah, teman-teman disclaimer ya. Saya bukan time trialist, saya tidak ikut triathlon, saya nggak bisa renang. Yang punya passion di TT bike dan punya talenta sebagai time trialist itu Om John.
Dan dia ini yang pengen punya sepeda TT. Saya bilang, John, TT itu mahal. Kayak gitu. TT itu invest yang mahal. Enggak, dia tetap bikin. Ya udah terserah, ini perusahaan hobi. Dia bikin. Ini bisa dijelasin kenapa bikin ini. Ya, kebetulan banyak dorongan dari teman-teman ya. Iya. Kita sebenarnya kan punya yang versi rim brake. Iya. Terus Yang banyak sekali orang yang japri saya, dia tanya, "Oh, Wednesday kapan keluarin yang versi disc brake?" Saya bilang, rim brake itu sebenarnya lebih enak loh, lebih gampang. Kamu tukar bannya, wheelsetnya kalau bocor apa segala Cepat, iya. apa segala. Enggak Om, kita maunya disc brake. Gitu. Jadi saya diemin terus masih mikir terus kan. Soalnya kan investasinya itu. Ya itu dia. Bapak belur kita. Kalkulatornya udah jalan dia. Iya, kita langsung mikir, aduh, saya harus siap stok apa ini itu kan, wah mati juga ini lama-lama. Nah terus karena banyak yang japri. Karena teman-teman kita ini kan banyak yang ikut triathlon ya kan. Betul. Terus yang kemarin baru sepedaan pandemi, pengen nyoba triathlon, pengen main TT segala macem. Khususnya teman-teman kita yang di Jakarta ini. Ya betul. Terutama yang pemain-pemain peak itu kan semua pada TT semua itu kan. Jadi banyak yang nanyain. Akhirnya bikin prototipenya ya. Akhirnya kita bikin prototipenya dan yang coba saya sama Marisa. Marisa, ini sepedanya Marisa. Ya, ini sepedanya Marisa dan sepeda ini begitu dipakai racing langsung dia bisa tembus ke World Champ di mana itu Taupo Di New Zealand. Taupo, Jadi di Marisa memakai ini Mei kemarin, makanya dia nggak ikut promo karena jadwalnya bareng. Marisa ikut Ironman 70.3 di Malaysia. Desaru, Malaysia. Dan qualified untuk Ironman World Championship di Taupo, New Zealand. Betul. Desember nanti. Ini sepeda yang dipakai itu nomornya belum dilepas, nomor Ironman-nya. Dan nama sepeda ini TT3 karena TT dan triathlon. TT3 biar gampang. TT3 dan ini warnanya custom painted-nya Marisa. Tentunya settingannya macam-macam dan ya lumayan lah, pertama kali dipakai langsung lolos World Championship ya. Cuman saya ngambek ke dia bilang, kamu kok nggak podium sih gitu. Wah, kalau itu sebenarnya bukan salah sepedanya. Itu salah orangnya ya. Salah orangnya. Masa habis lari di pasir bersihin cuci kaki dulu. Jadi berat. Jadi hilang waktunya di transisi. Seandainya dia transisinya detik aja lebih cepat. Dia itu podium ya. Dapat podium. Tapi dia lolos ke World Championship. Tapi lolos World Champ. Bersihin kaki dulu. Pakai kaos kaki dulu. Kamu itu balapan atau mau yang cantik-cantik siapa? Marisa lo dia omongin itu. Nah jadi dipakai baru ada dua kita teman-teman, baru ada punya Marisa dan punyanya Om John. Tapi kalau teman-teman mau pesan sudah bisa kontak Om John, kita bisa pesankan khusus dulu karena memang prototipenya saya nggak mau dulu karena saya bukan orang TT. Pasti habisnya nyoba juga, tapi dia lebih qualified daripada saya. Marisa pasti lebih qualified. Dan yang unik lagi apa? Ini kita kalau bikin sepeda kan nggak pernah, kita selalu berpikirnya bukan sebagai pedagang sepeda. Kita berpikirnya selalu sebagai kalau kita beli sepeda kita apain kan? Betul. Karena kita pemain. Ya. Pemakai. Nah, kita selalu kalau beli sepeda itu sebel harus ganti banyak hal kan kayak gitu. Jadi kita kalau bikin sepeda selalu ingin sepeda itu langsung sesuai yang kamu mau kayak gitu. Nah, ini apa yang bikin ini bisa teman-teman bisa pakai nanti. Jadi kalau frame TT ini ya, kalau kita lihat body frame-nya itu kurang lebih lah, mau ini itu kan kurang lebih ya. Yang paling penting adalah di kokpitnya. Jadi kokpit ini very personal kalau bagi saya, terutama di TT. Ya, TT itu ya betul, panjangnya, tingginya. Betul, tingginya, sudutnya. Ada yang mau sikunya bisa rapat, ada yang mau agak lebar. Nah, ini kita bisa custom semua. Oh, jadi bisa custom semua. Ya, bisa custom. Kebetulan Marisa dia pakai Aero Coach ini ya. Punyamu juga pakai Aero Coach ya? Saya kebetulan juga Aero Coach. Nah, jadi teman-teman kalau beli TT ini sama Om John didesain, kamu bisa milih kokpit yang kamu pengen kan. Yang diinginkan. Jadi supaya karena tiap orang beda-beda gitu. Betul. Mau Aero Coach bisa, mau pakai Vision juga. Vision karena kita kerjasama sama FSA ya. Pakai Vision bisa. Ya, bisa lah macam-macam dan kebanyakan yang nelpon Om John itu nanya supaya karena harganya kan mahal banget sepeda TT itu. Jadi ini mungkin nggak sampai separuhnya. Lebih affordable. Tapi lebih customize ya. Betul. Bisa customize. Jadi ya itu. Jadi ya ini kita
ngomongin sepeda baru kita selipin kebetulan ada. Saya belum pakai, ini yang pakai karena monsternya dia, monsternya dia. Ya nanti moga-moga nanti Marisa bisa sukses di Taupo. Dan ya buat kita juga catatan lagi bahwa sepeda kita ini memang sepeda performance kayak gitu. Jadi ada yang mau ditambahin lagi sepeda ini, Om John? Rekomendasinya mungkin kalau misalnya pesan ini? Ya sekilas sih cuman itu ya, yang paling penting kokpit. Terus ini sepedanya juga kaku, saya sudah tes beberapa kali. Yeah. Terus posisinya juga aero dan agresif, lebih agresif dari yang Iya. rim brake. Agresif banget ya. Saya sudah tes juga, jadi menurut saya oke sih, ini layak sih. Itu teman-teman, Wednesday TT3, ya itu yang terbaru dari kita. Nah, Artinya tadi apa, Om? time trial dan triathlon, kan paling gampang aja. TT3, TT3 ya, kayak gitu. Ya ini silakan kontak Wednesday Bike. Kebetulan ini kan hari Rabu, Wednesday juga kita ada yang baru tahun ini sepeda TT dan triathlon ini. Oke, jadi teman-teman terima kasih Om John, thank you. Habis ini kita fokus ke Tour de Panderman weekend ini. Semoga lancar buat teman-teman semua. Nanti keselamatan tetap yang utama, fokus saat lomba. Bagi yang tidak lomba, kita nikmati rutenya ya. Yeah. Kapan lagi jalan ke Batu ditutup ya? Betul. Dan setelah itu nanti bulan Juli ingat seri trilogi kita akan berlangsung lagi. Kediri Dolokom 2024, 14 Juli 2024. Jadi pendaftaran sudah bisa di app Main Sepeda. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Masya Allah. Sampai ketemu di atas. Emang bisa ini. Iya bisa. Karena harapan bertahan hidup. Luar biasa. Ampun. Siap. Aib. Ayo. Guys. Yo, metis.